Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SD Cendekia Ambon kelas 3. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang 4 ciri makhluk hidup. Kali ini kita akan melihat tentang ciri makhluk hidup yang kelima, yaitu memerlukan makanan dan air. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Makanan berguna sebagai sumber energi atau tenaga. Energi digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan. Selain itu, makanan berguna untuk pertumbuhan. Selain makanan, makhluk hidup juga memerlukan air. Air berfungsi agar tubuh kita tidak kekeringan atau dehidrasi. Makhluk hidup memiliki jenis makanan yang berbeda-beda. Misalnya, kucing suka memakan ikan. Jika kucing diberi rumput, kucing tidak mau makan. Sapi suka makan rumput. Jika sapi diberi daging, sapi tidak mau makan. Manusia suka makan daging. Jika manusia diberi rumput, manusia tidak mau makan. Setiap makhluk hidup memiliki cara yang berbeda untuk memenuhi makanannya sehari-hari. Makhluk hidup ada yang suka memakan tumbuhan, ada yang suka memakan daging. Ada juga makhluk hidup yang suka memakan daging dan tumbuhan. Kita lihat pada makhluk hidup yang pertama, yaitu manusia. Manusia perlu memakan makanan yang bergizi. Makanan bergizi adalah makanan yang diperlukan oleh manusia agar tetap sehat. Kalian bisa membaca di teks pada halaman 71 dan 72 buku tematik kalian. Dibaca dengan baik dan seksama ya. Kemudian kalian selesaikan tugas yang terdapat di halaman 72 dan 73. Di mana kalian akan mengamati gambar makanan, kemudian kalian akan menentukan makanan itu baik untuk kesehatan atau tidak, dan disertai dengan alasannya ya. Selanjutnya kita lihat pada makhluk hidup yang kedua, yaitu hewan. Hewan dibagi atas beberapa bagian berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama yang kita lihat adalah hewan pemakan tumbuhan atau disebut juga dengan herbivora. Berikut ini adalah contoh dari hewan pemakan tumbuhan seperti badak, kerbau, unta, jerapah, dan lain-lain. Berikutnya, hewan pemakan daging atau yang dikenal sebagai karnivora. Contohnya seperti singa, buaya, harimau, dan burung elang. Berikutnya, hewan pemakan segala, baik daging maupun tumbuhan, atau disebut juga dengan omnivora. Contoh dari omnivora adalah tikus, ayam, dan bebek. Berikutnya kita akan melihat hewan pemakan serangga atau insektivora. Hewan insektivora antara lain seperti cicak, katak, terenggiling, dan laba-laba. Ada juga hewan pemakan darah atau dikenal dengan istilah hematopagus seperti nyamuk, pacet, lintah, kutu rambut, dan kutu busuk yang sering berada di kasur-kasur yang lapuk. Sekarang kita lihat makhluk hidup yang ketiga, yaitu tumbuhan. Tumbuhan juga perlu makanan dan air. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri di dalam tubuhnya. Makanan yang dihasilkan tumbuhan merupakan bahan makanan untuk manusia dan hewan. Oleh karena itu, tumbuhan disebut
penghasil makanan atau produsen. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Bahan-bahan untuk membuat makanan adalah air dan karbon dioksida. Air diserap tumbuhan dari dalam tanah melalui akar. Sedangkan karbon dioksida diperoleh dari udara melalui mulut daun atau stomata dan lubang kecil pada batang atau fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan yang berdaun hijau saja. Hal ini karena daun tersebut memiliki klorofil atau zat hijau daun. Klorofil diperlukan untuk proses pembuatan makanan, fungsinya adalah mengikat cahaya. Selain itu, ada berbagai macam mineral yang terdapat di dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Mineral-mineral ini disebut zat hara. Mari kita lihat proses fotosintesis pada penjelasan berikut ini. Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Namun, selain hewan insektivora atau hewan pemakan serangga, ada juga tumbuhan insektivora, yaitu tumbuhan pemakan serangga. Disebut pemakan serangga karena tumbuhan ini mengambil nutrisi dari menangkap serangga. Karena tumbuhan ini hidup di tanah yang kekurangan mineral, sehingga dia menangkap serangga untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Contohnya adalah tumbuhan kantong semar dan tumbuhan Venus. Kali ini kita akan melihat cara kerja dari tumbuhan insektivora, yaitu tumbuhan Venus. Bagaimana cara kerjanya ya? Kita lihat sama-sama. Like the sundew, it makes itself very attractive, oozing nectar across the brim of each leaf. But any visiting insect had better watch out for these 6 tiny hairs. This fly has to tread carefully. If it strikes one hair, it can carry on feeding, but a timer has been set.
A second strike in less than 20 seconds, and the fly is doomed. An electrical impulse is triggered, and the leaf snaps shut in just a fraction of a second. The tips lock together like prison bars. If the fly is very big or very small, it may just manage to escape. But most are trapped and die. Ten days later, the trap reopens. All that remains is a husk. The plant has finished its meal and resets itself for its next victim. Sekarang waktunya tugas selanjutnya, yaitu terdapat di halaman 14 dan halaman 23 serta 24. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan di video ini. Tetap semangat dalam belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.